Halo good people, ketemu lagi di video sederhananya Laika di channelnya Bangkit Widodo Official. Semoga kalian hari ini baik-baik aja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Jadi hari ini kita mau, bukan hari ini ya, siang ini kita mau jemput Ami selesai piket di puskesmas, ya kan? Nah kebetulan Ayah ditemani sama Alaika. Coba Alaika, mana Alaika? Sapa dulu. Halo guys, gitu. Wah, malah garuk-garuk. Gimana guys? Dari minggu lalu ya kan, bulan lalu sampai hari ini, saya lagi ngomong. Sampai hari ini tuh pasti pemberitaan tentang corona tuh di mana-mana ya kan. Tapi jangan khawatir, pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah strateginya untuk melindungi rakyatnya pastinya ya kan. Dan di samping itu kita juga harus peduli terhadap kesehatan, yang mana harus cuci tangan, terus mandi ya, mungkin tadinya kurang sering, sekarang sering ya kan. Alaika. Ya, pokoknya gitulah. Pokoknya intinya kita harus ya pokoknya intinya malah kita harus cuci tangan ya kan, kayak yang disarankan sama dokter atau perawat-perawat di rumah sakit sana. Itu namanya apa ya, kalau nggak salah tuh tepung selaci puput guys ya kan. Mungkin kalian sebagian sudah ada yang tahu cara cuci tangan tepung selaci puput ya kan. Nah, itu mungkin harus pakai air yang bersih, terus air yang mengalir, ataupun hand sanitizer yang berbagai macam merek di luar sana sekarang, dan harganya pun mahal-mahal. Dan begitu masker juga ya, kasihan banget sekarang tuh langka gitu. Nah ya kan, kebetulan maminya Alaika ini kan perawat ya, jadi ya saya sebagai ayahnya Alaika juga, ayahnya Zalika itu kan agak khawatir juga ya. Tapi saya yakin sebagai muslim, karena kebersihan itu sebagian dari iman ya kan. Dan mungkin lebih ditekankan lagi guys, karena corona ini corona ini tuh efek-efeknya itu hampir mirip sama ISPA. ISPA itu apa ya? Infeksi saluran pernafasan kalau nggak salah ya. Nah itu tuh ketika si virus itu masuk ya kan, dia tuh pertama akan mengendap dulu di tenggorokan. Dia inkubasi di sana tuh selama ya kurang lebih 10-14 hari mungkin ya kan. Nah di sana itu dia akan istilahnya membuat peradangan di tenggorokan kita. Nah setelah mau masuk ke kerongkongan, nanti dia kalau nggak salah tuh ya, dia itu nanti bakalan menggumpal kali ya gitu ya, kalau nggak salah tuh menggumpal, dari berita yang pernah saya baca di artikel-artikel manapun, menggumpal di ya hampir mau ke paru-paru gitu kan, saya kan kurang tahu lah ya. Nah begitu menggumpal, jadilah kita sesak nafas gitu sepertinya di situ. Seperti itu, sesak nafas yang menyulitkan untuk bernafas gitu kan. Nah setelah dia membuat kita sesak nafas segala macam, virus itu akan berkembang terus berkembang sampai kita nanti kendalanya tuh ada batuknya ya kan, dari sesak nafas itu, terus ada demamnya, ada flu juga gitu. Jadi hampir mirip-mirip sama ya kayak kayak flu demam biasa begitu. Tapi jangan khawatir lah, seperti di awal saya bilang, kita percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa segala sesuatunya itu
datang dan terjadi itu atas kehendaknya guys, atau teman-teman ya sekalian ya kan. Nah, jadi kita sebetulnya sih dibilang nggak perlu panik, tapi kita ya gitu, kita harus siap gitu, siap menerima keadaan seperti ini ya, walaupun ya sangat menyulitkan segala sesuatunya ya kan, yang bahan-bahan jadi mahal, terus apanya jadi repot gitu kan. Wah, pokoknya kita harus sabar deh, sabar ngadepin ujian ini bagi apa namanya musibah global internasional gitu kan. Nah, tapi BTW kita udah nyampe di puskes nih guys, ya kan, udah nyampe di puskes, mau jemput Aminya. Nah inilah dia puskes di mana tempat Aminya berpiket dinas kerja. Bentar ya guys, aku mau telepon Aminya dulu. Tuh, ini puskesnya ya kan. Ini maminya Alika kalau piket di sini. Ini Alikanya tidur. Oke, sebentar ya. Nah, tuh dia Aminya udah keluar ya kan. Bentar guys, kita mau parkir dulu biar dia. Nah, itu dia. Nah, tuh dia Aminya. Halo Ami. Aminya habis selesai dinas, dia dinas pagi ya kan. Ikut dia nangis. Kita ikut ayah ya kan. Padahal dia lagi makan itu makan mie seafood itu yang dibawain sama Mbak Kung ya kan. Mbak Kung datang. Berarti di rumah ada Mbak Kung? Ada, ngumpul sama mbak-mbaknya lagi kan. Ya kan. Nah, kebetulan ada Ami nih guys. Kita bisa tanya-tanya nih tentang apa ya? Tepung selaci puput nih. Tahu? Kamu lemes banget sih, emang kamu belum makan ya? Gerah. Kok AC-nya nggak nyampe ke belakang? Nah, kamu di tengah-tengah lah nih. Nah, kemarin di kantor ayah tuh ada kayak seminar begitulah ya kan. Itu dari rumah sakit, dari salah satu rumah sakit yang ditunjuk dari perusahaan untuk melakukan seminar tentang corona. Dan disitu ada tepung selaci puput nih. Dia bilang cuci tangannya harus apa ya? Gimana kalau kata kamu tepung selaci puput gimana TikTok. Capek. Ya guys, lihat informasi deh guys. Ya kan, dia capek sih habis piket. Tadi hari ini kamu jaga di puskes, ada pasien yang terinfeksi nggak atau bagaimana tentang corona Nggak ada, pokoknya kalau ada himbauan buat di rumah aja, itu di rumah aja. Terkunci gitu ya artinya ya. Berarti kan kita nggak ada masuk, nggak ada keluar, artinya ya udah kita isolasi dirilah gitu kalau untuk kasus ini begitu ya Mia. Nah kalau untuk kamu bagaimana nih Mi? Ami nggak tahu. Ya udah kalau gitu Ya harus kesadaran diri kalau begini masyarakatnya. ya kenceng dong Mi ngomongnya Mi. Masyarakatnya masih kurang sadar. Harusnya kalau ada himbauan dari pemerintah suruh di rumah aja, ya dilakuin di rumah aja. Tuh guys, intinya pemerintah itu berhak untuk melindungi apa ya masyarakatnya ya kan. Jadi kalau ada himbauan seperti itu ya sebaiknya kita ikuti. Jadi bukannya justru sebagian instansi perusahaan ada yang libur. Nah kadang artinya ini salah ya, meliburkan diri itu bukannya berarti libur dari kerja di kantor itu bukannya berarti ya kita kerja di rumah tapi kita main-main kemana-mana, enggak, jangan. Justru kita di rumah isolasi diri itu demi kebaikan diri kita sendiri ataupun orang lain yang sudah terpapar, yang sudah
kena akan virus ini, dia pengen sembuh ya kan, terus ya pengen tidak dikucilkan gitu kan istilahnya. Mungkin sebagian ada yang mengkucilkan lah bahasanya, kasihan juga kan, mereka itu kan hanya korban ya kan, yang ketidaktahuan. Nah, termasuk kita nih teman-teman. Jadi kita harus sementara ini kita ya udahlah ikutin apa kata pemerintah dulu ya, tapi di samping itu kita harus berdoa karena sebentar lagi kan mau menjelang bulan suci Ramadan ya kan. Nanti kan kita pastikan itu meramaikan masjid ya kan, bukan mengagungkan dia, salawat di sana, zikir, baca Quran di masjid. Nah kalau sampai aktivitas itu terhenti di bulan suci Ramadan kan yang pun sedih banget kita sebagai muslim ya teman-teman. Nah makanya sambil menuju bulan suci Ramadan nanti, ini kan masih ada lockdown 14 hari guys. Di situ kita harus respect, benar-benar respect untuk memutus rantai penyebaran penyakit atau virus COVID-19 ini agar dia terputus tuh ya kan. Kalau nggak kayak gitu ya percuma aja, kasihan orang lain yang sudah peduli sama kita, kasihan perawat-perawat yang mereka itu kontak loh, bener loh, langsung sama orang yang sakitnya, dan dokter-dokter. Dan kalian tahu dokter dan perawat itu udah ada yang terinfeksi, bahkan sudah ada yang meninggal guys. Jadi bagaimana kita kan yang apa istilahnya masyarakat umum itu pada dasarnya. Nah itulah, kita harus hargai upaya-upaya mereka yang peduli sama kita yang masih sehat, dan mereka harus respect sama mereka-mereka yang sudah terinfeksi ataupun ODP, orang dalam pantauan. Nah, oke guys, kali ini vlognya Ayah nggak banyak tentang Alaika, tapi ingin sekedar sharing aja dengan kalian tentang informasi yang Ayah dapat ya kan dari pandemi COVID-19 ini yang benar-benar sekarang lagi viral banget guys ya kan. Apa tentang YouTuber lah, tentang berita apa yang notabene entertainment, itu semua kalah guys dengan corona ya gak. Corona ini kan wah pokoknya sakit luar biasa lah. Banyak berkembang isunya macam-macam di sana. Corona yang dibilang senjata biologis lah. Nah ya kan, kalau gitu sampai sini dulu vlog kita hari ini. Dari berangkat tadi sampai di jalan, terus nyampe di puskes tempat piketnya Ami. Sekarang kita udah mau jalan arah pulang, sudah mau nyampe sebentar lagi. Tetap jaga kebersihan, terus ikuti anjuran pemerintah saat ini, terus hindari keramaian-keramaian. Dah, kurang lebih seperti itu aja dulu ya kan. Apa yang kita lakukan ini demi diri kita sendiri dan orang banyak gitu. Jangan lupa dibantu like and subscribe ke channel kita biar semakin mengudara dan terus ada di industri per-YouTubean Indonesia ya kan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.